Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi hadhihi al-lailah al-mubarakah fi baitillahi min buyutihi alladzi qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Kita kembali pada pembahasan kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Dan sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan bahwasannya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyusun kitabnya dalam kitab ini yaitu dengan jumlah 40 hadis. Itu bukan berdasarkan hadis yang banyak diriwayatkan oleh kaum muslimin, akan tetapi jalur periwayatan tersebut lemah. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bukan berlandasan tentang atau tidak berlandasan dengan hadis man hafidha ala ummati arba'ina haditsan, akan tetapi ini merupakan ikhtiar beliau rahimahullahu ta'ala dalam kesungguhan beliau untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagaimana melaksanakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya liyuballighi syahid minkumul ghaib,
Au qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan cahaya wajah dari seseorang yang mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ia memahaminya. Fa'addaha kama sami'aha, kemudian ia sampaikan kepada kaum muslimin sebagaimana ia telah mendengarnya. Dan inilah pedoman dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam menyusun kitabnya Fil Arba'in An-Nawawiyah. Dan sebagaimana telah dijelaskan bahwasannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan 40 hadis banyaknya dalam kitab ini, yaitu dengan tujuan beliau mengumpulkan ahamma min hadza kulli, atau mengumpulkan pokok-pokok atau hadis-hadis pokok yang mencakup seluruh perkara kaum muslimin dalam kehidupan mereka. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala tidak menspesifikkan atau tidak mengkelompokkan dalam penulisan beliau di dalam kitabnya, dalam kitab ahkam saja atau maqasid salihah saja, akan tetapi Imam Nawawi rahimahullahu taala menuliskan dan menyusun kitab beliau berlandaskan dengan hadis-hadis yang mencakup perkara-perkara penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dan kita masuk hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan di sini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an disebutkan dengan Amirul Mukminin, sebagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an merupakan khalifah kedua setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang menggantikan Abu Bakar radhiyallahu an dalam kekhilafahannya, dalam memimpin kaum muslimin setelah meninggalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu merupakan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau merupakan orang kedua yang paling dekat setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dari kalangan ar-rijal, yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai Umar bin Al-Khattab saking dekatnya dengan Rasulullah dan saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau minta dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meninggal pada umur yang sama seperti sahabat-sahabat sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meninggal pada umur 63 tahun. Dan pada saat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ingin dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada saat itu yang posisi
kamar ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berada di sampingnya, yang artinya ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sudah meninggal dan dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar, maka akan masuk ke wilayah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha dengan ketakwaan beliau dan pemahaman beliau, meskipun Abu Bakar radhiyallahu atau meskipun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang telah meninggal, akan tetapi karena Umar bin Al-Khattab bukanlah merupakan mahram dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya pada saat itu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha memilih atau mengizinkan untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab dimakamkan di kamar beliau, dan akhirnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pindah dari kamar tersebut. Dan dengan letaknya ketiga makam tersebut, yaitu makam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, bukan diartikan bahwasannya ketiga makam tersebut berada di atau dibangun di atasnya atau di wilayahnya sebuah masjid, dikarenakan pada saat tersebut masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri terlebih dahulu dan makam tempatnya berdiri dengan sendirinya. Dan ketika terjadi perluasan, maka mau tidak mau, yang mana makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana para anbiya, yaitu para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti meninggal, yaitu dimakamkan di tempat mereka meninggal. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada saat beliau berada di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau dimakamkan di tempat tersebut. Dan di sini dari Amirul Mukminin Abi Hafs Abu Hafs merupakan kunyah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan ini merupakan sunnah dari para salafus salih, yaitu mereka mengkunyahkan diri-diri mereka, dikarenakan dengan mengkunyahkan diri kita terdapat rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa buah hati. Di situ para salafus saleh mengkunyahkan, terutama para sahabat, mereka mengkunyahkan diri mereka dengan anak-anak besar mereka. Di sini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan hanyalah dianggap dengan adanya sebuah niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seseorang akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, atau barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan di atas ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya dihitung sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah dikarenakan dunia,
dikarenakan tujuan duniawi yang akan mereka dapatkan, aw imraati yankihuha, atau untuk tujuan seorang wanita yang akan mereka nikahkan atau yang akan ia nikahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitung hijrah orang tersebut ila ma hajara ilahi, sebagaimana niat yang mereka maksudkan. Dan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa pentingnya niat dan betapa besarnya kedudukan niat di dalam agama Islam, yang mana hijrah itu amalan yang sangat besar di dalam agama Islam, yaitu ketika seorang muslim meninggalkan tempat tinggalnya untuk berpindah ke tempat yang lain dikarenakan untuk mudahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dikarenakan sulitnya ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya yang sebelumnya, yang mana di dalamnya pastilah seorang tersebut akan meninggalkan harta-hartanya, akan meninggalkan memori-memori yang berkesan di dalamnya. Bahkan mungkin tempat tersebut tempat yang sangat ia cintai, yang mana ia ketika hidup di tempat tersebut ia akan mendapatkan banyak sekali kemudahan. Akan tetapi hijrah, ketika dikarenakan atau hijrah ketika seseorang muslim meninggalkan tempat tersebut dikarenakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang mana hijrah ini sendiri merupakan amalan yang sangat besar. Maka hijrah ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh yang bernilai pahala besar. Maka perhatikan, hijrah merupakan amalan yang sangat besar, akan tetapi bisa dengan mudahnya runtuh hijrah tersebut dengan sebuah niat saja, dengan salahnya maksud dari seorang muslim. Oleh karenanya di sini muallif rahimahullahu taala, yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, membawakan kitab beliau dengan hadis niat, dengan maksud yaitu hendaknya ketika kita mempelajari sebuah ilmu agama atau mendalami ilmu-ilmu yang telah dituliskan oleh beliau, beliau menyematkan pesan, menyampaikan sebuah pesan tersirat agar kita hendaknya mengikhlaskan terlebih dahulu sebelum kita mendalami dengan baik agama ini. Untuk apa tujuan kita? Di sini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, sebagaimana beliau berkata dalam kitabnya, Bada al-muallif rahimahullahu taala hadhil ahadits bi hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa muttafaqun ala sihhatihi. Di sini muallif yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan kitab beliau dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang ini merupakan hadis yang muttafaq ala sihhatihi, hadis yang telah disepakati atas kesahihannya, atas kevalidannya, yaitu yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi wa rawahu al-Imam Muslim fi sahihihi fa huwa muttafaqun alaih. Maka ketika hadis diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, maka ini sudah disepakati bahwasannya hadis tersebut sahih, sebagaimana yang telah didobitkan para ahlul hadis. Derajat terkuat sebuah hadis yaitu ketika diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim.
Mengapa kita mencukupkan saja riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim saja tanpa menyebutkan imam-imam yang lainnya? Mengapa ketika disebutkan muttafaqun alaih itu maknanya yaitu pasti diriwayatkan atau pasti diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, atau sebaliknya ketika hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim disebut dengan hadis yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu hadis muttafaqun alaih. Dikarenakan Al-Imam Al-Bukhari beliau mensyaratkan dalam periwayatannya dan beliau menuliskan di dalam kitabnya hadis dengan syarat yang sangat tinggi. Jadi beliau menuliskan hadis-hadis atau meriwayatkan hadis-hadis di dalam kitabnya, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu dengan mencukupkan hadis yang sahih saja. Dan sebagaimana telah disebutkan para ulama, syaratnya Al-Imam Al-Bukhari itu syarat yang paling ketat dibandingkan imam-imam yang lainnya, bahkan lebih ketat dibandingkan Al-Imam Muslim. Mengapa begitu? Dikarenakan Al-Imam Al-Bukhari mensyaratkan atau menambahkan syarat sebagaimana telah disebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwasannya syarat hadis sahih itu ada 5, yaitu diriwayatkan oleh perawi yang al-adl, yaitu memiliki sifat adalah, jauh dari perangai-perangai yang merusak kepribadian perawi tersebut. Dan yang kedua, ad-dhabit, perawi tersebut benar-benar menjaga hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut, entah menjaganya dengan hafalan atau menjaganya dengan tulisan-tulisan mereka, dan mereka jaga tulisan mereka hingga nantinya diriwayatkan oleh murid-murid mereka. Kemudian yang ketiga, ittisalus sanad min awwalihi ila akhirih, yaitu tersambungnya sanad dari awal sampai akhir, semuanya sama, perawinya dari awal sampai akhir sama, yaitu memiliki sifat al-adl wad dhabit. Kemudian yang keempat, yaitu tidak terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan yaitu sifat syudzuz atau asyad, yaitu diriwayatkan oleh satu orang perawi dan periwayatan tersebut berbeda dari kebanyakan perawi-perawi yang lainnya. Dan yang terakhir, terdapat penyakit, dan penyakit di dalam hadis banyak, dan ini perlu didalami lagi, dan tidak semua ulama bisa memahami illah di dalam sebuah hadis. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mensyaratkan yang keenam, mensyaratkan lebih dari bagaimana sebuah hadis bisa dikatakan sahih, yaitu Al-Imam Al-Bukhari mensyaratkan dalam kitabnya yaitu Iltiqa'ur Rawiyain, yaitu Al-Imam Al-Bukhari mensyaratkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau yaitu bertemunya perawi dengan perawi yang lainnya. Itu ketika seorang guru meriwayatkan hadis atau meriwayatkan hadis kepada muridnya, maka Imam Bukhari harus mengetahui hal tersebut, harus mengetahui pertemuannya kapan, di mana, umurnya harus jelas, kapan meninggalnya, kapan muridnya tersebut lahir,
dan lain sebagainya. Pokoknya harus ada pertemuan di antara yang menyampaikan hadis dan yang menerima hadis. Dan berbeda dengan Al-Imam Muslim. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mensyaratkan dalam kitabnya, yaitu cukup dengan satu zaman saja, yaitu apabila jelas kapan meninggal orang yang menyampaikan hadis tersebut dan kapan lahirnya orang yang mendengarkan atau mendapatkan hadis tersebut, bertemu, yaitu satu zaman. Tidak mesti bertemu dan mungkin tidak ada data valid bertemunya kedua perawi tersebut. Akan tetapi kedua perawi tersebut hidup satu zaman, maka Al-Imam Muslim mensahihkan atau membenarkan periwayatan dari kedua perawi tersebut. Dan kembali, mengapa ketika diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim sudah cukup disebutkan dengan hadis muttafaqun alaih, yaitu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim mereka tidak mencatatkan hadis kecuali hanya hadis-hadis yang sahih saja. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, atau disebutkan di sini juga oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu wahuma asahul kutubil musannafah, yang mana kedua kitab tersebut merupakan kitab yang paling sahih yang dituliskan oleh manusia atau yang disusun oleh manusia. Dan banyak ulama yang menyebutkan bahwasannya Sahih Bukhari merupakan asahul kutub ba'dal mushaf atau ba'dal Quran, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Yaitu jawabannya dikarenakan mereka mensyaratkan di dalam penulisan mereka hanya hadis sahih saja yang masuk ke kitab mereka. Oleh karenanya ulama-ulama setelahnya yang mengerti tentang hadis, maka ketika sudah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, maka mereka telah sepakat bahwasanya hadis tersebut sahih. Maka ketika sudah disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim saja, maka itu sudah menjadi hujjah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ahlul hadis. Derajat hadis terkuat yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari saja. Dan yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim saja. Dan yang keempat, hadis yang berlandasan atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang berlandaskan atas syarat-syarat yang disyaratkan oleh Al-Imam Muslim, yaitu masytarata alaihi Al-Bukhari wa Muslim. Itu derajat hadis yang keempat. Yang kelima, yang sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari saja. Dan yang kelima, hadis yang sesuai dengan syaratnya Al-Imam Muslim saja, akan tetapi bukan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Akan tetapi mereka meriwayatkan hadis tersebut berdasarkan apa yang disyaratkan oleh Al-Imam Al-Bukhari atau yang disyaratkan oleh Al-Imam Muslim. Dan yang terakhir yaitu ma rawahul khamsah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i, kemudian wal Imam Ahmad. Maka ketika disebutkan rawahul khamsah bukan berarti lebih kuat dari apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Di sini qala al-Imam Al-Fauzan, qala al-Imam Syekh Shalih Fauzan, wal muttafaqun alaih bainal imamain al-Bukhari wa Muslim wa asahul ahadits fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa saddara al-muallif rahimahullah
mu'allafahu bihadzal hadits litadhkir bin niyyah. Di sini sebagaimana telah disampaikan bahwasannya, di sini Syekh Shalih Fauzan menyampaikan bahwasannya muallif yaitu Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis ini yaitu dengan bertujuan untuk mengingatkan bahwasannya pentingnya sebuah niat di dalam setiap perkara kaum muslimin. Termasuk di dalamnya ketika kita menuntut ilmu atau memperdalam sebuah agama. Wa annal mu'allifa wa ghairahu min kulli man yaqumu bi amalin salih yajibu an yakunu sadiran an niyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Yang mana di sini juga muallif yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan selainnya. Di sini bahkan Al-Imam An-Nawawi mengingatkan diri sendiri juga, yaitu dengan memulai kitab beliau dengan hadis niat. Dan ini berdasarkan bahwasannya wajib bagi setiap muslim untuk mengikhlaskan niat mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sebagaimana telah didobitkan oleh para ulama bahwasannya suatu amalan atau suatu ibadah itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan dua syarat. Yang pertama dan yang paling terpenting adalah al-ikhlasu lillah, yaitu hendaknya seorang muslim ketika hendak melaksanakan suatu ibadah, hendaknya ia mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada maksud selain itu. Tidak ada maksud kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ia melaksanakan ibadah tersebut. Dan yang kedua yaitu hendaknya seorang muslim dalam melaksanakan ibadahnya yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu harus sesuai dengan dalil yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka di sini muallif rahimahullahu taala mengingatkan kita selaku seorang muslim, hendaknya kita ketika melaksanakan suatu amalan, hendaknya kita mulai dan kita asas atau kita pondasikan dari niat terlebih dahulu. Dan di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hadzal haditsu minal ahadits al-jawami. Dan hadis ini merupakan hadis jawami, hadis yang singkat atau hadis yang ringkas akan tetapi maknanya menyeluruh atau meluas, mencakup seluruh kepentingan kaum muslimin. Fan nabi qad utiya jawami al-kalim wa fasl al-khitab. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami al-kalim, yaitu perkataan yang mencakup atau perkataan yang ringkas akan tetapi mencakup makna yang luas. Wa fasl al-khitab, dan ucapan yang rinci. Wa kana yatakallam bi kalimatin yasirah, yang mana beliau senantiasa mengucapkan bi kalimatin yasirah, dengan kalimat-kalimat yang ringan, akan tetapi tajma'u uluman ghazira, akan tetapi mencakup atau mengandung ilmu yang sangat besar, wa khairatin katsirah, dan kebaikan yang sangat banyak. Fa hadzal hadits qala anhu ahlul ilm innahu ahadul ahadits al-arba'ah allati yaduru 'alaiha al-Islam. Dan hadis ini merupakan hadis yang banyak para ulama mengatakan di dalamnya merupakan hadis atau salah satu hadis dari 4 hadis yang mana agama Islam akan berpondasi di atas 4 hadis tersebut, atau nggak akan pernah lepas dari
4 hadis tersebut atau 4 hadis ini. Wahia hadzal hadis wahia innamal a'malu binniyat, wa thaniyan haditsu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, wa thalithan haditsu izhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas, wa rabi'an haditsu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. 4 hadis yang akan mencakup seluruh kehidupan kaum muslimin atau mencakup seluruh kehidupan manusia yang beragama Islam, yang mana agama Islam akan berlandasan dengan 4 hadis ini, atau seorang muslim akan berlandaskan hadis 4 hadis ini dan tidak akan pernah lepas dari 4 hadis ini. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, yaitu setiap amalan itu akan tergantung pada niatnya, yang mana ini merupakan pintu atau gerbang dari setiap amalan-amalan kaum muslimin, atau gerbang dari ibadah kaum muslimin, yang mana telah dijelaskan bahwasannya ibadah seorang muslim tidak akan diterima tanpa adanya niat. Oleh karenanya hadis ini akan mencakup seluruh ibadah-ibadah kaum muslimin, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang dianggap sepele ataupun yang dianggap sangat berat. Maka niat akan memiliki peran di dalam setiap amalan-amalan kaum muslimin, dikarenakan inilah gerbangnya. Tidak akan ada suatu ibadah kecuali dengan adanya niat. Dan hadis yang kedua, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Hadis yang menjelaskan bahwasannya suatu yang halal itu sudah jelas dan suatu yang haram itu sudah jelas, yaitu sudah dijelaskan di dalam agama Islam ini. Sudah jelas dan terang benderang. Dan ada juga nanti yang mungkin tidak nampak di sebagian kaum muslimin, hukumnya apa? Dan itu yang dinamakan dengan syubhat. Dan ini juga merupakan asas di dalam agama Islam, yaitu asas di sebuah syariat Islam, yang mana syariat Islam tidak akan keluar dari apa yang dibolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Maka ini akan mencakup seluruh amalan-amalan kaum muslimin. Karena apa? Karena amalan kaum muslimin imma itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Yang mana di dalam syariat Islam juga imma isinya larangan atau perintah. Dan nanti akan ada suatu yang samar-samar di sebagian kaum muslimin, yaitu yang disebut dengan syubhat, yang mana di dalam agama Islam juga sudah dijelaskan bahwasannya ketika kita atau seorang muslim mendapati sebuah syubhat, yaitu yang samar-samar tidak diketahui hukumnya atau belum mengetahui hukumnya, apakah ini diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, maka agama Islam menyuruh kaum muslimin untuk meninggalkan hal tersebut. Dan hadis yang ketiga yaitu izhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Dan ini hadis yang mencakup kehidupan sehari-hari kaum muslimin atau kehidupan di luar ibadah kaum muslimin. Bahkan agama Islam ini mengajarkan dan membimbing kaum muslimin secara keseluruhan, baik dalam konteks ibadah ataupun di luar ibadah. Bagaimana seorang muslim menyikapi hal-hal yang di luar ibadah mereka, yaitu dalam hal-hal duniawi mereka, baik dalam harta ataupun kehidupan mereka secara keseluruhan. Di sini agama Islam memerintahkan agar seorang muslim untuk berlaku zuhud,
Yang mana zuhud sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama, yaitu memandang ayyara al-muslim bi anna dunya bi'aini zawal, memandang sebuah dunia ini dengan kefanaan, yaitu sesuatu atau segala hal yang ada di dunia ini akan hilang dan tidak ada yang abadi. Oleh karenanya seorang muslim akan membekali atau akan mengambil sisi duniawi mereka secukupnya saja. Di sini bahkan agama Islam membimbing kaum muslimin dalam kehidupan mereka secara keseluruhan. Dan ini asas yang ketiga. Dan yang keempat, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik atau baiknya Islam seseorang yaitu ketika mereka meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi mereka. Dan ini mencakup seluruh kehidupan kaum muslimin juga. Dan ini yang disebut dengan al-wara'. Itu hendaknya seorang muslim meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi mereka. Yang mana nantinya derajat wara' tertinggi yaitu ketika seorang muslim tidak melakukan sesuatu kecuali sesuatu tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, atau tarku ma laisa lillah. Seorang muslim akan meninggalkan segala sesuatu yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 asas yang akan melingkupi kehidupan seorang muslim, yang akan mempondasikan seluruh sikap dan perbuatan-perbuatan kaum muslimin dalam keseharian mereka. Ketika seorang muslim memiliki 4 atau memegang teguh 4 hadis ini dalam kehidupan mereka, maka insyaallah ta'ala kehidupan mereka akan lebih bermakna dan lebih di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada yaqulun nadim umdatud din indana kalimatun arba'u min kalami khairil bariyah ittaqi syubhati wazhad wa da'ma laisa bi'ainika wa'malan biniyah. Umdatud din, tiang agama ini bagi kita, bagi kaum muslimin ada 4 pokok yang mana telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama ittaqi syubhat, yaitu menjauhi syubhat. Karena apa? Di dalam agama Islam sesuatu yang diperbolehkan itu sudah jelas, dan sesuatu yang diharamkan sudah jelas. Maka kita hendaknya mengikuti yang sudah jelas-jelas. Ketika kita mendapati sesuatu yang masih rancu atau masih syubhat, masih samar-samar, maka hendaknya kita lebih mengikuti sesuatu yang sudah jelas. Wazhad, dan berlakulah zuhud di dalam dunia kalian atau di dunia kaum muslimin. Wada' ma laisa bi'ainik, dan tinggalkan wada' ma laisa ya'nik, dan tinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Ketika seorang muslim sudah mematri di hati mereka, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka, maka apa yang terjadi? Seorang muslim nantinya akan bukan lagi meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka akan meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau segala sesuatu yang tidak bernilai positif baik di dalam dunia mereka ataupun di dalam akhirat mereka. Dan yang terakhir, wa'malan biniyah, dan beramallah kalian dengan niat.
Hadhihi arba'atu hadits. Inilah 4 hadis yang sangat penting bagi kehidupan kaum muslimin. Dan kita kembali ke hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, yaitu hadis ini merupakan hadis jawami, yang mana hadis ini ringkas akan tetapi memiliki makna yang luas, yaitu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketika di dalam bahasa Arab disebutkan innama, yaitu ini merupakan adatul hasr atau sebuah kata yang digunakan untuk membatasi sebuah hukum, yang mana telah dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Fauzan, yaitu sebuah kalimat yang menjelaskan bahwasannya itsbatul hukm lima ba'daha wa nafyuhu lima ghairaha atau lima siwaha, yaitu sebuah kata yang digunakan untuk menetapkan hukum kalimat yang tertera setelahnya, dan meniadakan hukum-hukum selainnya. Bagaimana maksudnya? Kita kembali ke hadis kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan hanyalah, di sini hanyalah kita artikan hanyalah kalau di dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Berarti kalimat setelahnya akan berpondasikan satu hukum saja, sebagaimana innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niat atau bergantung pada niat. Maka seluruh amalan tidak akan bernilai kecuali dengan adanya sebuah niat. Maka apabila tidak ada niat di dalamnya, maka amalan tersebut bukan dihitung sebagai sebuah amal atau bukan dihitung sebagai sebuah ibadah atau yang disebut dengan amal shalih. Ai bihasabi maqasidi ashabiha wa tawajjuhatihim. Fayanbaghi lil muslim ay yukhlis niyyatahu lillahi fi kulli amalin ya'maluhu minal a'malis shalihah. Di sini Syekh Shalih Fauzan menerangkan bahwasannya yaitu tergantung dengan maksud dari pelakunya dan tujuan dari para pelaku tersebut. Maka ketika seorang muslim memaksudkan suatu amalan karena sebuah tujuan, mungkin tujuan ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut akan dinilai untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ibadah tersebut ditujukan untuk hal duniawi, maka ibadah tersebut akan dihitung bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan fayan bagi lil muslim, oleh karenanya seyogianya bagi seorang muslim ayyukhlis, hendaknya ia mengikhlaskan niat dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala fi kulli amalin ya'maluhu, dalam setiap amalan-amalannya yang ia amalkan minal a'malis shalihah, dari amalan-amalan yang baik. Fal muradu bil a'mali huna al ibadat, dan yang dimaksud di dalam hadis al a'mal yaitu tidaklah suatu amalan dihitung sebagai sebuah amalan. Nah, amalannya ini apa nih?
Fal muradu bil a'mali huna al ibadat, yaitu tidaklah sebuah perbuatan dihitung sebuah ibadah kecuali dengan adanya niat. Ammal a'malu dunyawiyah fahadhihi la tahtaju ila niyah. Maka apabila yang dimaksudkan adalah tidak dihitung sebagai sebuah amalan duniawiyah, maka ini tidak membutuhkan sebuah niat. Dan ini yang akan membedakan antara ibadah dengan adat. Yang mana ibadah itu akan identik dengan sebuah niat. Artinya segala suatu perbuatan tidak akan dinilai sebuah ibadah kecuali dengan adanya niat. Mau orang itu melakukan berkali-kali atau melakukan dengan hal yang serupa. Misalkan ada seseorang yang melakukan dengan hal serupa, ia membasuh tangannya, berkumur-kumur, membasuh muka, kepala dan kaki dan lain sebagainya, mirip seperti wudhu, akan tapi dia tidak diniatkan perbuatan tersebut untuk berwudhu, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah atau tidak dinilai sebagai sebuah wudhu. Maka perbuatan tersebut tidak dinilai sebagai sebuah ibadah. Berbeda dengan adat atau kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan kita itu tidak membutuhkan niat. Dan inilah kedudukan niat di dalam ibadah seorang muslim. Yang mana seorang muslim, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, esensi diciptakannya seorang atau esensi diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh karenanya di sini para ulama menyebutkan bahwasanya niat merupakan asas atau hadis yang yaduru alaihal Islam. Hadis yang akan atau tidak akan pernah lepas darinya agama Islam. Dikarenakan apa? Kehidupan seorang muslim tidak akan lepas dari sebuah ibadah, dan ibadahlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dan ibadah tidak akan dianggap kecuali dengan adanya niat. Dan kita cukupkan pertemuan kita pada pekan ini. Kita cukupkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Wa asta'fu minkum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.